Hanli sedang dalam perjalanan kembali ke Pulau Giok Dalam. Berhati-hati seperti biasanya. Dia benar-benar mengerti bahwa tanpa boneka atau mantra formasi, sangat berbahaya untuk melakukan perjalanan secara terburu-buru melalui Laut Bintang Luar. Meskipun Hanli dan jiwa bengkok bisa menghadapi binatang iblis kelas 5 dengan mudah, tapi jika mereka menarik perhatian binatang iblis kelas 6, akan sulit untuk menghindari kematian. Menurut perkiraannya, inti iblis yang dia kumpulkan seharusnya cukup untuk membawanya melalui revolusi kedua atau bahkan ketiga dari teknik 3 revolusi esensi. Beberapa ratus inti binatang iblis kelas 5 akan menghasilkan setidaknya beberapa ratus ribu batu roh, belum bahan langka yang dia kumpulkan. Namun, Hanli nggak mau serakah. Hal itu telah dia lakukan agar dapat melangkah lebih maju dalam mengejar keabadian. Jadi ketika keadaan semakin berbahaya, dia segera memutuskan untuk berhenti berburu binatang iblis dan kembali. Sampai sekarang, dia telah melakukan perjalanan cukup jauh ke Laut Bintang Luar. Seandainya dia nggak mencatat semua pulau aneh yang pernah dia kunjungi di petanya, dia mungkin nggak akan bisa menemukan jalan kembali. Bahkan walaupun Hanli tahu jalan pulang, dia masih membutuhkan beberapa bulan penerbangan untuk kembali. Hanli yang sangat menghargai hidupnya merasa sedikit takut akan bertemu dengan binatang iblis yang ganas dalam perjalanan pulang, atau kultivator yang mungkin mencoba untuk merampoknya. Binatang iblis seharusnya nggak menjadi masalah. Paling banyak, mereka hanya akan mengelilingi dia sedikit. Tetapi mereka nggak akan mendekatinya terlalu dekat. Tetapi jika dia bertemu dengan kultivator jahat, mereka pasti nggak akan membiarkan mereka pergi. Inti iblisnya akan sulit dilindungi, apalagi hidupnya yang rapuh. Karena itu, Hanli dan jiwa bengkok sangat waspada selama perjalanan mereka. Setiap kali mereka menemukan jejak kultivator lain, mereka segera bersembunyi atau melarikan diri. Dengan cara ini, Hanli akhirnya tiba kembali di Pulau Giok Dalam tanpa masalah, memungkinkan dia untuk menghela nafas lega. Hanli memasuki jalan kecil yang sangat lusuh, dan menemukan bahwa selain 2 pemilik toko yang diganti, yang lainnya tetap sama. Dia nggak memperhatikan tatapan tertarik dari pemilik toko, dan terus berjalan menuju ruang batu tempat formasi transportasi. Kultivator Istana Bintang di ruang batu telah digantikan oleh seorang pria parubaya dengan wajah lembut. Setelah melihat Hanli dan jiwa bengkok memasuki ruangan, dia tersenyum tipis dan bertanya, "Apakah kalian berdua ingin menggunakan formasi?" Setelah kembali ke kediaman guanya di lapisan ke-39 kota bintang surgawi, Hanli terjun ke tempat tidurnya yang besar dan segera tertidur lelap. Tubuh dan pikirannya benar-benar lelah. Baru kali ini, dia tidur nyenyak selama beberapa hari sebelum bangun dengan energi yang dia butuhkan. Setelah terbangun, Hanli berjalan-jalan di sekitar kediaman guanya. Karena dia nggak berada di guanya selama bertahun-tahun, dia merasa bahwa dia harus membiasakan diri dengan guanya. Tetapi ketika dia pergi ke ruang serangga, dia melihat bahwa kumbang pemakan emas telah berubah menjadi bola perak besar sekali lagi, tergantung di langit-langit dalam keadaan hibernasi. Melihat itu, Hanli dengan ringan menggelengkan kepala. Segera setelah itu, Hanli melakukan perjalanan ke pasar kota dan membeli semua resep pil yang dijual di pasar sebelum kembali. Kemudian Hanli menyibukkan dirinya lagi dengan ramuan pil. Dia menghabiskan 2 tahun penuh di dalam kediaman guanya untuk memurnikan sejumlah besar pil obat sesuai dengan resep pil yang dia kumpulkan, menggabungkan ramuan spiritual tua dengan inti iblis. Selama waktu itu, dia secara bertahap menjual materi binatang iblis yang gak dia butuhkan kepada pedagang keliling yang mengunjungi kota bintang surgawi. Jadi untuk sementara waktu, dia nggak perlu khawatir kekurangan batu roh. Setelah menjual materi binatang iblis, Hanli benar-benar menutup kediaman guanya dan mulai membuat persiapan untuk kultivasinya. Tetapi ketika dia sedang mengatur pil obatnya dan sisa material binatang iblis, dia secara nggak sengaja mengeluarkan barang tertentu yang membuatnya sedikit pusing. Rumput rok pelangi berusia ratusan tahun dalam jumlah besar yang dia gunakan untuk memikat binatang iblis saat berada di Laut Bintang Luar.
Mereka nggak bisa dijual banyak, tapi akan sangat disayangkan untuk menghancurkannya setelah menggunakan cukup banyak cairan hijau pada mereka. Selain itu, Hanli selalu menaruh minat pada kekuatan pemikat iblis yang besar ketika daunnya terbuka dan ingin menelitinya dengan cermat. Saat Hanli melihat sekelompok rumput rok pelangi di depannya, dia muncul dengan pikiran yang agak aneh. Pikiran itu semakin kuat, sampai dia nggak bisa menahannya, menyebabkan dirinya merasa sedikit terperangah. Setelah memiringkan kepalanya untuk berpikir, dia mengumpulkan rumput rok pelangi dan tiba-tiba berjalan ke ruang serangga yang berisi kumbang pemakan emas. Dia kemudian dengan santai melemparkan rumput rok pelangi ke dalam ruangan. Tetapi kumbang pemakan emas gak menunjukkan reaksi sedikit pun. Melihat itu, Hani tertawa sendiri. Tetapi setelah beberapa saat ragu-ragu, dia menyuruh jiwa bengkok menanam rumput rok pelangi di beberapa bongkahan karang besar di taman obat. Gak lama kemudian, Hanli memasuki ruang tersembunyi dan mulai menyebarkan kultivasinya dengan hati-hati sesuai dengan teknik 3 revolusi esensi. Untuk tujuan stabilitas dan keamanan, Hanli menyebarkan kultivasinya dengan sangat lambat. Dia secara bertahap menyebarkan kultivasinya selama setengah bulan penuh, sebelum turun ke target yang dimaksudkan, tahap pembangunan fondasi awal. Setelah mencapai titik itu, Hanli meninggalkan pengasingan. Dia pertama-tama akan memperkuat kultivasinya, sebelum mempraktikkan teknik 3 revolusi esensi dengan bantuan pil obat. Entah ide dari mana, Hanli iseng meneteskan setetes cairan dari botol hijau untuk mematangkan batang rumput rok pelangi lebih lanjut, dan melemparkannya ke ruang serangga saat rumput itu mulai mengeluarkan aroma anehnya. Segera setelah itu, dia berdiri di luar ruangan dengan hati-hati menatap ke dalam melalui celah tipis, hanya untuk mengalami sedikit kekecewaan. Bola perak kumpulan kumbang pemakan emas nggak bergerak sedikit pun. Seolah-olah mereka nggak merasakan perbedaan apapun. Meskipun itu sedikit mengejutkan Hanli, dia nggak terlalu bingung. Itu karena nggak semua binatang iblis tertarik dengan rumput rok pelangi. Mungkin karena kumbang pemakan emas adalah binatang iblis peringkat tinggi, jadi mereka nggak tertarik. Hanli dengan ringan menghela nafas, nggak mau lagi membuang waktu atau cairan hijaunya. Dia berpikir untuk sepenuhnya memfokuskan sumber daya dan waktunya untuk membuat lebih banyak pil pakan roh untuk 2 laba-laba giok darahnya. Tapi saat dia memikirkan itu, bola perak kumbang tiba-tiba pecah. Mata beberapa ratus kumbang pemakan emas berkedip-kedip dengan cahaya merah saat mereka berbondong-bondong menuju rumput rok pelangi yang beraroma aneh. Setelah melahapnya dalam sekejap, mereka terus-menerus mengeluarkan senandung rendah, seolah-olah mereka kesal. Hanli agak tertegun oleh adegan itu, tetapi segera mengungkapkan sedikit kegembiraan. Sepertinya eksperimennya bisa berlanjut. Hanli meninggalkan ruang serangga dalam suasana hati yang baik dan memerintahkan jiwa bengkok untuk secara berkala melempar rumput rok pelangi dalam jumlah yang sama. Dia ingin melihat apa efek rumput rok pelangi terhadap binatang iblis, sehingga dia dapat menghilangkan beberapa keraguannya. Gak lama kemudian, Hanli membawa semua pil obatnya ke dalam ruangan tersembunyi dan menutupnya, berniat untuk tinggal sampai dia berhasil atau mati saat mencoba. Hanli telah mempersiapkan dirinya sepenuhnya, dan untuk mempertahankan fokusnya, dia telah memutuskan gak akan mengambil satu langkah pun keluar dari ruangan tersembunyi sampai dia sepenuhnya memulihkan kultivasinya. Adapun hal-hal lainnya di kediaman guanya, karena dia dapat meminta klonnya jiwa bengkok untuk mengurusnya, dia nggak terlalu khawatir. Hanli mengambil pil dari botol dan menelannya sebelum menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Pada hari-hari berikutnya, selain memerintahkan jiwa bengkok untuk menangani masalah di luar kamarnya, dia benar-benar fokus untuk menyempurnakan ki-nya. Seiring waktu berlalu, pikiran Hanli akhirnya nggak merasakan keinginan. Setiap kali dia merasa bahwa ki spiritual tubuhnya kurang, dia dengan santai menelan pil obat dan masuk meditasi sekali lagi. Bertahun-tahun kultivasi monoton telah berlalu,
didorong oleh keinginan kuat Hanli untuk mencapai formasi inti. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata, dan pintu ruang tersembunyi itu masih gak menunjukkan satupun tanda gerakan. 20 tahun telah berlalu, dan pintu kamar masih tertutup. Waktu terus mengalir, dengan matahari dan bulan yang tak terhitung jumlahnya berlarian melewati langit. Pada suatu hari selama 60 tahun, awan hitam tiba-tiba muncul di atas kediaman Gua Hanli. Cuaca tiba-tiba mengalami perubahan besar, menyebabkan kumbang peraknya bertebaran dengan liar di dalam kamar mereka. Pada saat yang hampir bersamaan, penangki spiritual dari jarak ratusan kilometer dengan panik berkumpul menuju kediaman Gua Hanli, menciptakan pusaran besar ki spiritual yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Pemandangan itu membuat khawatir para kultivator di dekatnya. Terlepas dari apakah mereka lewat atau penduduk yang tinggal di dekatnya, mereka semua berhenti atau meninggalkan tempat tinggal gua mereka menatap pemandangan itu dengan takjub. Formasi inti. Seseorang telah menembus formasi inti. Banyak kultivator menatap pemandangan itu dan bergumam sendiri, masing-masing dengan ekspresi unik mereka sendiri. Sementara ada orang yang iri dan bingung, ada lebih banyak lagi yang mengungkapkan tatapan kagum. Pada saat yang sama, para kultivator di pulau yang berada di formasi inti atau lebih tinggi memperhatikan bahwa ki spiritual di Pulau Bintang Surgawi telah mengalami perubahan yang aneh. Padahal biasanya, mereka nggak pernah melihat fenomena di langit. Mereka menyelidiki dengan indera spiritual yang kuat dan meninggalkan tempat tinggal mereka. Saat mereka menatap ke arah kediaman Gua Hanli, ada beberapa di antara mereka yang tanpa ekspresi atau bersemangat. Beberapa dari mereka bahkan mengerutkan kening. Pintu ke ruang rahasia di dalam kediaman gua akhirnya terbuka. Bayangan perlahan keluar dari ruangan dengan wajah tertutup rambut panjang acak-acakan. Sebuah cahaya kuning kemudian melintas ke sisinya, mengungkapkan jiwa bengkok dengan ekspresi kaku. Hehe, formasi inti. Saya akhirnya mencapai formasi inti. Setelah melihat bagian luar ruang rahasia dan jiwa bengkok, dia dengan tulus tertawa ke arah langit dengan raungan yang menakjubkan. Setelah melalui rambut panjang acak-acakan mengungkapkan wajah Hanli yang telah menjalani 60 tahun kultivasi terpencil. Namun, matanya menunjukkan semangat yang halus, dan setiap gerakannya mengandung tekanan besar, seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Setelah selesai tertawa, Hanli melihat pemandangan di luar ruangan tersembunyi dengan perasaan gak biasa. Setelah mengabaikan dunia selama 60 tahun, dia merasakan perubahan perasaan yang luar biasa, meskipun semuanya tetap sama. Seolah-olah semua yang telah terjadi hanyalah masalah yang jauh. Hanli nggak diam lama, menggunakan ingatannya yang samar, dia kembali ke kamar tidurnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, Hanli meninggalkan kamar tidurnya dengan senyum berseri-seri. Dia telah memulihkan pakaian dan penampilan aslinya, seperti seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Sekarang dengan ekspresi dingin, dia dengan tenang berjalan menuju ruang serangga. Serangga pemakan emas di ruangan itu telah mengalami perubahan besar selama bertahun-tahun. Nggak hanya jumlah mereka mencapai beberapa puluh ribu yang menakutkan, tetapi cangkang perak mereka yang semula mulai menampakkan bintik-bintik emas, menyebabkan mereka tampak lebih jahat dan buas dari sebelumnya. Hanli nggak mengungkapkan keheranan sedikit pun. Dia telah mengetahui tentang itu bertahun-tahun yang lalu dari klonnya jiwa bengkok. Satu-satunya perubahan adalah sekarang dia bisa melihat itu dengan matanya sendiri. Hanli nggak menyangka, idenya untuk menguji rumput rok pelangi pada kumbang pemakan emasnya secara tak terduga akan menyelesaikan masalah pembiakan mereka. Saat dia berada dalam pengasingan, jiwa bengkok terus-menerus memberi makan kumbang pemakan emas dengan rumput rok pelangi yang daunnya nggak melengkung. Setelah memakan rumput rok pelangi, kumbang itu menjadi semakin ganas. Setelah 4 tahun mengkonsumsi rumput rok pelangi, kumbang pemakan emas telah mengalami transformasi. Suatu hari setelah mereka selesai memakan rumput rok pelangi, kumbang mulai berkelahi dan saling makan. Beberapa hari kemudian,
yang awalnya beberapa ratus menjadi hanya selusin. Namun, kumbang yang masih hidup sekarang jinak dan lebih cantik. Segera setelah itu, kumbang kanibal mulai bertelur. Mereka semua perlahan mati setelah masing-masing bertelur sekitar 100 telur, meninggalkan Hanli dengan lebih 1000 telur serangga. Telur-telur itu menetas sekitar setahun kemudian, dan jiwa bengkok terus memberi mereka rumput rok pelangi yang sudah matang, menyebabkan mereka memakan satu sama lain dan bertelur sekali lagi. Setelah beberapa kali pengulangan, jumlah kumbang pemakan emas mulai meningkat dengan pesat. Jika bukan karena fakta bahwa jumlah rumput rok pelangi yang dia punya terbatas, dia akan membuat kumbang saling memakan lebih sering dan terus-menerus meningkatkan jumlah mereka. Tapi yang paling mengejutkan adalah bagaimana keturunan kumbang kanibal menjadi lebih kuat dan lebih ganas dengan setiap generasi yang bertambah. Selain itu, cangkang perak mereka mulai menunjukkan bintik-bintik emas dengan jumlah yang meningkat. Itu membuat Hanli bertanya-tanya, apakah nilai mereka akan meningkat setelah cangkang mereka berubah menjadi keemasan sepenuhnya. Berdiri di ruang serangga, Hanli menatap kumbang pemakan emas dengan tatapan bersemangat selama setengah hari dalam diam. Dia dengan jelas memahami bahwa metode pengembangbiakan kumbang pemakan emas ini jelas bukan metode ortodoks yang digunakan oleh kultivator yang mengendalikan binatang di zaman kuno. Ini karena dia yakin bahwa botol kecil misterius miliknya itu unik dalam efek pematangannya yang dipercepat. Metode ini mungkin lebih baik daripada yang digunakan oleh para pendahulunya. Hanli samar-samar tersenyum saat memikirkan itu. Dia kemudian pindah ke dekat ruang serangga lain yang menampung 2 laba-laba giok darah miliknya. Meskipun Hanli hanya menginstruksikan jiwa bengkok untuk menggunakan sebagian kecil dari cairan hijau yang dihasilkan untuk memperbaiki pil pakan roh untuk laba-laba, jumlah pil yang dikonsumsi selama jangka waktu yang lama ini telah memungkinkan laba-laba giok darah naik beberapa tingkat. Sekarang, mereka adalah binatang iblis kelas 4 puncak. Mereka saat ini persis sama dengan laba-laba putih yang dia lawan di gua bawah tanah. Tubuh mereka tembus pandang seperti batu giok, membuat pemandangan yang indah. Kedua laba-laba itu dengan jelas telah menyadari kedatangan Hanli melalui hubungan yang mereka miliki dengan pikiran Hanli. Mereka segera menerkam menuju pintu batu, ingin bermain dengan Hanli. Dengan gembira, Hanli segera membuka pintu batu, membiarkan 2 laba-laba giok darah menerkam ke arahnya. Setelah itu, mereka mulai memanjat lingkaran di sekitar tubuh Hanli. Hanli membelai punggung kedua binatang iblis itu sejenak, sambil menatap heran pada tubuh kristal mereka yang berkilau. Dia kemudian menyimpannya di kantong makhluk roh sebelum berbalik dan meninggalkan ruang serangga mereka. Adapun kumbang pemakan emas, Hanli masih memiliki sedikit niat untuk menggunakannya. Dia berencana untuk membuat mereka bereproduksi melalui beberapa generasi lagi sampai cangkang mereka berubah menjadi emas sepenuhnya, sebelum menggunakannya sebagai kartu as tersembunyi. Selanjutnya, Hanli berjalan melewati kediaman guanya sebelum kembali ke kamar tidurnya dengan semangat tinggi. Setelah berbaring di tempat tidurnya, Hanli memikirkan tentang formasi inti di ruang tersembunyi. Mampu dengan cepat mencapai formasi inti sangat bertentangan dengan harapan Hanli. Dia nggak berkultivasi hingga revolusi ketiga dari teknik 3 revolusi esensi. Sebaliknya, dia menghabiskan seluruh 30 tahun untuk berkultivasi hingga revolusi kedua. Dengan mengandalkan pil obat untuk mengembangkan teknik 3 revolusi esensi, kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Dia awalnya percaya bahwa menyelesaikan revolusi ketiga dari kultivasi pasti akan melelahkan. Itu akan memakan waktu bertahun-tahun lamanya untuk berhasil. Tetapi dengan menyelesaikan revolusi keduanya hanya dalam waktu 30 tahun, dia memiliki lebih dari cukup umur yang tersisa untuk mengembangkan revolusi ketiga. Setelah beberapa pemikiran, Hanli memutuskan untuk nggak melanjutkan ke revolusi ketiga. Bagaimanapun, seni kultivasi itu hanyalah teori yang nggak pernah diuji. Selain itu dikatakan bahwa menyelesaikan revolusi ketiga
hanya akan memungkinkan 50% peluang sukses dalam formasi inti. Dengan kata lain, bahkan jika dia menyelesaikan revolusi ketiga, dia masih memiliki peluang 50% untuk gagal. Itu membuat dia sangat khawatir dan lebih memilih mengembangkan teknik perkembangan hebat ke lapisan ketiga untuk meningkatkan peluang ke formasi inti. Seperti yang Hanli duga, lapisan ketiga dari teknik perkembangan hebat membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengolahnya daripada lapisan kedua. Hanli membutuhkan sekitar 20 tahun sebelum dengan susah payah membuat terobosan dan berhasil. Adapun lapisan keempat dari teknik perkembangan hebat, Hanli nggak punya waktu untuk mengolahnya. Setelah itu, Hanli mengambil semua jenis obat spiritual tambahan dan memulai usahanya selama beberapa tahun berikutnya menuju formasi inti. Sejujurnya, kegagalan pertamanya menembus formasi inti telah sangat mengurangi kepercayaan Hanli pada teknik 3 revolusi kedua. Meskipun dia telah merasakan ki spiritual surga bumi di dalam tubuhnya menjadi panik, Hanli merasa seperti itu adalah mimpi ketika mutiara 4 warna seukuran ibu jari terbentuk setelah esensi sejati tubuhnya menjadi rotasi putus asa di dantiannya. Aku akan memasuki tahap formasi inti. Dia nggak berani mempercayainya. Hanli sama sekali nggak mempersiapkan dirinya. Hampir membiarkan inti emas yang masih nggak stabil hancur. Karena ketakutan, dia buru-buru berkonsentrasi untuk menenangkan hatinya agar dia nggak menimbulkan gangguan besar dan mengalami kesialan besar. Kembali ke tahap pembangunan fondasi. Setelah mengingat kejadian itu, Hanli mengangkat sudut mulutnya, membentuk jejak senyum tipis. Hanli menghela nafas dalam-dalam sebelum duduk di tempat tidurnya lalu berdiri. Meskipun sudah lama berada di formasi inti, ia saat ini nggak bisa menenangkan kegembiraan yang meningkat di dalam hatinya dan nggak bisa diam. Sekarang dia telah memasuki formasi inti. Gak hanya dia dianggap sebagai ahli senior di dunia kultivasi, tetapi umurnya telah meningkat menjadi 600 tahun yang menakutkan. Peningkatan umur panjang ini akan memungkinkannya untuk berkultivasi di kemudian hari dengan tenang. Tapi yang paling penting, dia akhirnya bisa menggunakan inti api miliknya. Dia sekarang bisa memoles dan memperbaiki harta karun sihirnya sendiri. Sehubungan dengan harta sihir, Hanli memiliki 2 harta sihir. Mangkuk abadi yang telah disempurnakan oleh jiwa bengkok dan belati kecemerlangan hijau yang saat ini akan dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia ingin memperbaiki harta karun sihir yang telah lama didambakan, yang dijelaskan oleh halaman emas, yaitu pedang serigala bambu. Pedang itu dimurnikan sebagai satu set. Setelah menyempurnakannya, kekuatannya akan meningkat secara besar-besaran, dan dia akan mampu menyapu setiap kultivator dengan peringkat yang sama. Selain itu, sekarang dia telah mencapai lapisan ketujuh dari seni pedang esensi biru atau pedang King Yuan. Dia bisa menggunakan kemampuan surgawi, teknik pedang bayangan hantu. Itu menyebabkan dia dengan bersemangat menantikan perjalanannya yang akan datang melalui dunia kultivasi sebagai kultivator formasi inti. Dia sekarang ingin buru-buru mengumpulkan bahan untuk harta ajaib pedang bambu petir, sehingga dia bisa menciptakan harta ajaib ini dan mulai memperkuatnya dengan inti api dan jiwanya. Saat Hanli diam-diam merenung di dalam kamarnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berjalan keluar. Selama bertahun-tahun pengasingannya, pintu masuk kediamannya tetap tertutup. Dia melihat bahwa di luar batasan kediaman guanya, ada 8 jimat transmisi suara dengan berbagai warna, menghantam pembatasnya seperti lalat rumah tanpa kepala. Hanli melihat pemandangan itu dengan alis terangkat sejenak, sebelum mengeluarkan jimat otoritasnya dan berkata terima. Jimat transmisi suara di luar penghalang ditembakkan ke tangannya sebagai tanggapan. Hanli berdiri diam saat dia dengan tenang melihat melalui mereka. Setengah dari jimat transmisi suara berasal dari kultivator formasi inti tetangga yang ingin memberikan selamat mereka. Separuhnya adalah undangan dari organisasi dengan berbagai ukuran untuk mengambil posisi sebagai tamu tingkat tinggi, menggunakan harta yang sangat langka sebagai pembayaran.
Bahkan ada satu yang menawarkan 2 pelayan yang menakjubkan sebagai hadiah perekrutan sejak awal. Setelah melihat-lihat detail tawaran mereka, Hani dalam hati memutar matanya. Dia dengan sopan menjawab kultivator formasi inti yang memberikan selamat, dan memberikan penolakan langsung ke banyak organisasi. Walaupun dia telah mencapai formasi inti, dia nggak bisa santai dan nggak merasa khawatir. Dia harus menggunakan sedikit waktu untuk meneguhkan intinya. Karena Hani menganggap bersikap rendah hati akan menguntungkan, jadi dalam beberapa hari ke depan, dia mulai sering berkunjung ke gua tempat tinggal para kultivator formasi inti terdekat dan dengan rendah hati meminta nasihat mereka tentang apa yang harus dilakukan setelah mencapai formasi inti. Karena topik yang sedang dibahas bukanlah masalah rahasia, para kultivator itu dengan senang hati mengobrol dengannya dan memberinya beberapa petunjuk. Hanli akhirnya mendapat sedikit keuntungan dari kunjungan itu. Namun beberapa kultivator merasa sangat iri dengan Hanli yang berhasil mempertahankan penampilan mudanya sebelum mencapai formasi inti. Lagi pula, terlepas dari kelompok kecil yang terdiri dari para jenius dengan bakat surgawi, atau mereka seperti Hanli yang berkultivasi dengan bantuan banyak obat spiritual, kebanyakan kultivator formasi inti telah mencapai usia paruh baya pada saat mencapai formasi inti. Meskipun setelah mencapai formasi inti umur mereka bertambah, tapi mereka nggak bisa mendapatkan kembali penampilan muda mereka. Paling-paling, mereka akan tampak tidak begitu sakit atau kuyu seiring bertambahnya usia. Secara alami, ada beberapa kultivator yang mempraktekkan seni kultivasi yang memiliki efek menakjubkan dalam menjaga penampilan seseorang, dan juga merupakan bagian dari kelompok yang mempertahankan penampilan awet muda mereka setelah pembentukan inti. Kebetulan, Hanli masih memiliki beberapa pil pengaturan wajah. Karena dia nggak terlalu terikat pada mereka, dia memperdagangkannya dengan para kultivator formasi inti itu untuk beberapa barang langka, membuat semua orang menjadi sangat puas. Meskipun Hanli nggak menjadi teman dekat dengan salah satu dari mereka menjadi cukup akrab sehingga dia memiliki hubungan yang ramah dengan mereka. Selama waktu ini, Hanli juga telah menyempurnakan belati kecemerlangan hijau sambil mencari harta sihir dan bahan boneka kelas 3. Ada banyak bahan yang mampu memurnikan harta sihir bersama dengan teknik penyempurnaan dari hampir setiap deskripsi. Terlepas dari kekuatan dan kemanjuran, menggunakan bahan berkualitas tinggi untuk memurnikan harta sihir akan menghasilkan kekuatan yang jauh lebih unggul dan potensi peningkatan yang lebih besar daripada yang dimurnikan menggunakan bahan biasa. Selain itu, meskipun bahan yang sama digunakan, akan ada perbedaan besar dalam kekuatan dan kemanjuran tergantung pada teknik rahasia yang digunakan untuk menyempurnakannya. Jadi, terlepas dari teknik pemurnian harta karun sihir yang umum diketahui semua orang, teknik pemurnian rahasia yang luar biasa disembunyikan oleh sekte dan kekuatan besar lainnya. Nggak mudah diungkapkan kepada orang lain. Namun, itu nggak berarti bahwa material terbaik yang dikombinasikan dengan teknik penghalusan harta karun terbaik akan menghasilkan harta karun sihir dengan potensi yang nggak ada habisnya. Apa yang paling penting bagi kekuatan harta sihir adalah penyempurnaan dan makanan yang terus-menerus dari jiwa prima kultivator. Jika tuan dari harta karun sihir yang tiada tara nggak mau menghabiskan waktu untuk memeliharanya, kekuatannya mungkin lebih rendah dari harta sihir biasa. Faktanya, itu bukanlah kejadian yang langka. Adapun pedang bambu petir, bahan utamanya adalah bambu roh 1000 tahun seperti namanya. Bahan ini mudah diperoleh Hanli dengan menghabiskan sedikit waktu dan memanfaatkan kemampuan botol kecilnya. Namun, dia nggak mau menggunakan jenis bambu biasa. Dia ingin mendapatkan bambu surgawi. Akibatnya, Hani dengan penuh perhatian terus mengawasi pasar kota bintang surgawi sampai sekarang. Namun, dia nggak dapat menemukan apapun yang membuatnya puas. Meskipun dia merasa agak cemas, Hani merasa lebih baik nggak memiliki apa-apa jika dia nggak bisa memiliki yang terbaik dan hanya bisa meninggalkan masalah pemberian harta ajaibnya untuk nanti. Untungnya,
Karena dia memiliki belati kecermelangan hijau serta beberapa jimat harta karun, dia nggak perlu khawatir untuk sementara waktu. Karena dia nggak bisa memurnikan harta ajaibnya, Hani mengalihkan pandangannya ke arah memperbaiki boneka baru. Menurut Wayang Sutra, kekuatan wayang kelas 3 itu setara dengan pertengahan pembangunan fondasi. Karena itu, bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya bahkan lebih berharga daripada bahan untuk boneka kelas 2. Selain itu, boneka ini hadir dalam berbagai bentuk. Setelah melalui beberapa pertimbangan, Hani memilih boneka yang utamanya menggunakan bahan elemen kayu. Meskipun boneka ini membutuhkan kayu ulin yang jauh lebih tua bersama dengan kayu kristal langit yang langka, mereka adalah bahan jenis kayu. Hani dapat menggunakan cairan hijaunya pada mereka dan menurunkan biaya mereka secara besar-besaran. Tetapi bahkan dengan ini, bahan tambahan kelas yang lebih tinggi dikombinasikan dengan peningkatan jumlah boneka yang bisa dia kendalikan, pasti menambah biaya yang semakin menakutkan. Meskipun jumlah batu roh ini nggak akan membuatnya bangkrut, itu akan menghabiskan semua bahan yang telah dia kumpulkan. Tak berdaya, Hani hanya bisa menjual bagian lain dari bahan langka yang dia peroleh dari binatang iblis kelas 5 dan menunda kemiskinan untuk saat ini. Namun Hani nggak menyangka bahwa tindakannya menarik perhatian individu yang jeli meski sangat berhati-hati.